Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan segala urusan kita, baik urusan dunia, ya terlebih lagi urusan akhirat, yakni ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita juga tidak lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah qadarullah beberapa pertemuan kita tidak bisa untuk bertatap muka, istilahnya di sini kita bermajlis ilmu, dan kita masih di pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, kitab kumpulan hadis yang berisi tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Dan kita masuk pada hadis yang ke-34. Di hadis yang ke-34 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini menyampaikan sebuah hadis yang berasal an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridainya, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam tastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tersebut biyadih, dengan tangannya. Dengan tangannya. Tak bisa kita sebutkan dengan kekuasaan yang kita miliki. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan kita mengubah kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan-lisan kita.
dengan nasihat, ya, dengan ya mau'idhah, ya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau enggak mampu juga kita ingkar mungkar dengan lisan, maka ya kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Mengingkari ya kemungkaran dengan hati ini adalah keimanan yang paling lemah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pendek yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar sebagai seorang muslim. Ya. Ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ingkar mungkar ini ternyata ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Sebagaimana yang ya tadi disinggung dalam hadis ini, ya terkait ingkar mungkar dengan tangan, dengan lisan, ya, kemudian juga dengan hati. Mari kita perhatikan ya penjelasan terkait tentang hadis ini. Khafila rahimahullah dari penjelasan ya Fadilatul Syekh ya, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, ya. Di mana beliau di sini menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, ya, khafala rahimahullah, Syekh di sini mengatakan, hadzal hadis mustamilun ala darajati inkaril munkar. Hadis ini ya, mencakup ya, penjelasan tentang tingkatan ingkar mungkar. Hadis ini mencakup penjelasan tentang derajat ya atau tingkatan ingkar mungkar. Lalu beliau memperinci ya, wa anna man qadara 'ala taghyir bil yad ta'ayyana 'alaihi dzalik. Dan barang siapa yang mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka wajib baginya untuk melakukan hal tersebut, yakni mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Ya. Dan Syekh menjelaskan ya, tipikal orang yang bisa melakukan ingkar mungkar dengan tangannya, ya, yang tadi kita ya, sedikit terjemahkan dengan kekuasaannya. Ya. Syekh di sini memerinci ya, wa hadza yakunu minas sultan wa nuwabihi. Ya. Dan ini ya bisa ya, terjadi ya, kalau kita posisinya sebagai sultan ya, sebagai pemimpin atau sebagai pemerintah, kita bahasanya ya di zaman sekarang ini dan di negara kita Indonesia ya, pemerintah ya, ataupun orang-orang yang menjadi penggantinya, yakni pegawai-pegawainya, ya istilahnya pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut ya, fil wilayatil ammah, pada ya permasalahan-permasalahan yang ya sifatnya umum, ya sifatnya umum. Ya sifatnya umum. Nah, ini perkara-perkara yang mengatur ya kehidupan ya manusia secara umum. Ya. Ketika terjadi kemungkaran di ya, kondisi yang seperti itu, maka pemerintah di sini punya kewajiban untuk mengingkari dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya. Ya karena betapa banyak ya kemungkaran itu bisa ya, diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan ketika yang turun tangan itu langsung pemerintah. Karena pemerintah itu punya kekuatan ya, punya alat ya, sehingga lebih ditakuti. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa berbaiat atau ya bersumpah setia kepada pemimpin-pemimpin yang sah ya di negara kita, karena kebaikan mereka itu sangat banyak dibandingkan dengan keburukannya. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa mentaati mereka dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Adapun kalau memerintahkan kepada kemungkaran, maka tidak ada kewajiban kita di sini untuk mentaati mereka. Nah ini ya, yang pertama bahwasanya ingkar mungkar dengan tangan ini bisa dilakukan oleh pemimpin, ya, pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang ya menjadi wakilnya. Kemudian disebutkan pula keterangan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, wa yakunu aydan min sahibil baiti fi ahli baitihi fil wilayatil khassah. Dan ini juga berlaku ya bagi pemilik rumah ya, fi ahli baitihi, pada ya keluarganya ya,
fil wilayatil khassah, pada kepemimpinan yang bersifat khusus ya. Di rumah tentunya ada kepala keluarga, ada anggota-anggota keluarga ya, baik istri, anak ataupun pembantu ataupun yang semisalnya ya. Nah, di sini kepala keluarga bisa ingkar mungkar ya, ketika terjadi kemungkaran di dalam rumahnya dilihat dengan tangannya. Semisal anaknya melakukan suatu perbuatan mungkar, lalu sang bapak kepala keluarga di sini ya mencegah dengan tangannya, ya menahannya agar tidak meneruskan perbuatan mungkar tersebut ya. Dan tentu ya, ini bisa terlaksana ya karena tentunya ya seorang ayah, seorang bapak itu punya kekuasaan di dalam rumahnya ya, punya kendali ya, dan tentunya tugas utamanya adalah agar menjaga keluarganya ini tidak terjatuh ke dalam perbuatan mungkar ya, dan itu bisa dilakukan dengan tangannya. Taib ya. Nah, ini dengan tangan ya. Intinya bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan apabila kita di sini punya kekuasaan, punya kekuatan terhadap orang yang melakukan kemungkaran tersebut ya. Yang kalau kita menggunakan hal tersebut tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, berarti kita bisa di situ. Tapi kalau seandainya kita melakukan mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, tapi yang terjadi malah kemungkaran yang lebih besar, berarti kita di situ bukan ahlinya menggunakan tangan untuk ingkar mungkar. Ya. Ingkar mungkar. Maka kita bisa mengambil cara yang lain, ya. Cara yang lain. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut di sini. Ya. Sebelumnya di sini Syekh menjelaskan ya wa ru'yatul munkar ya yahtamilu an yakuna al-muradu minha ar-ru'yah al-basriyah aw ma yashmaluha wa yashmalu ar-ru'yah al-ilmiyah ya. Dan melihat kemungkaran di sini ya maknanya itu mencakup ya dua kategori ya. Yang pertama yaitu melihat kemungkaran dengan mata kepala kita ya, mata kepala kita. Ya benar-benar kita melihat kemungkaran dengan mata kepala kita, lalu kita di sini punya kewajiban untuk ingkar mungkar. Atau ru'yahnya bersifat ilmiah. Kita melihat kemungkaran ya, dengan ilmu, ya maksudnya ya dengan istilahnya kita nggak lihat kemungkaran langsung, tapi kemudian kita dikasih tahu, dikasih kabar, atau ya di sini ya semisal orang yang buta kan nggak bisa melihat ya, tapi lalu dia diceritakan atau dia mendengar dengan pendengarannya, artinya dia mengilmui bahwasanya ada terjadi kemungkaran di sekitar dia. Ya, ini melihat. Ya, jadi melihat itu tidak hanya terbatas pada mata saja, ya, tapi juga mencakup ilmu. Ya, ketika kita mengetahui ada kemungkaran, ya kita wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, baik kita melihatnya secara langsung ataupun kita tidak melihatnya secara langsung. Ya, ini punya kewajiban. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Syekh mengatakan, "Fa in lam yakun min ahli taghyir bil yad, intaqala ila taghyir bil lisan." Kalau kita tidak termasuk golongan orang yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, ya, maka kita berpindah ya, mengingkari kemungkaran dengan lisan kita. Ya, artinya ya, yang paling pertama dan utama mengingkari kemungkaran itu dengan tangan. Tapi kalau nggak mampu, maka berpindah kepada tingkatan yang berikutnya, yaitu mengingkari kemungkaran dengan lisan kita. Ya, lisan kita. Seandainya tangan kita itu ya tidak mampu, ya, apalagi kalau ternyata malah bisa jadi kita terkena mudarat, ya, terkena mudarat, terkena mata bahaya kalau kita menggunakan langsung dengan tangan kita. Orang yang kita nasihati langsung tidak terima, bahkan akhirnya ya melawan kita, ya istilahnya barangkali berkelahi dengan kita dan memukul kita, atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa kita. Nah, maka kita berpindah kepada yang berikutnya, yaitu dengan lisan. Haitsu yakunu qadiran alaihi, ya. Hal ini pun kalau kita di sini punya kemampuan ya, istilahnya menyampaikan ingkar mungkar dengan lisan kita.
Wa illa faqad baqiya alaihi taghyir bil qalb. Kalau ternyata kita nggak mampu ingkar mungkar dengan lisan kita, ya, baik karena disebabkan ya kita bisu, ya, atau barangkali ya namanya manusia kan kemampuan berbicaranya berbeda-beda ya. Ada yang kalau ngomong itu malah ya bikin ya nggak paham ya, istilahnya muter-muter malah ruwet nggak jelas, malah akhirnya nggak tersampaikan apa yang dinasihatkan. Makanya sangat penting bagi kita ketika kita mau menyampaikan nasihat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ucapan kita itu mudah dipahami ya. Seperti yang ya diajarkan ya atau pernah dipraktekkan dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menasihati Fir'aun, mengucapkan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Rabbi shrah li sadri ya, wahai Rabbku lapangkanlah ya dadaku ya, wa yassir li amri mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani ya, lepaskanlah ikatan dari lisanku ya, yafqahu qawli ya, sehingga mereka memahami ucapanku. Ini termasuk doa yang ya diajarkan dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya bisa untuk membaca doa ini ya, ketika kita hendak menasihati ingkar mungkar agar apa yang kita ucapkan itu bisa dipahami dan bisa diterima. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini kalau kita ya mau menasihati. Ketika kita ternyata ya tidak termasuk orang yang bisa menasihati, barangkali dari karena bisu atau kita tidak cakap ya, ngomongnya nggak bisa gampang dipahami ya misalnya, maka kita berpindah kepada derajat yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga ya. Bagi alaihi taghyir bil qalbi ya, tersisa baginya untuk ya mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dan ini yang paling ya lemah ya, wa huwa ad'aful iman, ini yang ya, paling lemahnya iman ya, paling lemahnya iman. Dan Syekh di sini menyebutkan wa taghyirul munkar bil qalbi yakunu bi karahatil munkari wa husulil asari 'alal qalbi bisababi dzalika. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati ini ya, terjadi dengan kita ya, karahatul munkar ya, membenci kemungkaran tersebut ya. Jadi hati kita hendaknya membenci kemungkaran tersebut, ini sebagai bentuk pengingkaran ya terhadap kemungkaran. Kalau kita ya tidak membenci kemungkaran tersebut ya berarti kita belum mengingkari dengan hati kita. Maka ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak mampu mengingkari dengan tangan, tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka hati kita jangan sampai terlewatkan untuk membenci kemungkaran tersebut. Wa husulil asar 'alal qalbi bisababi dzalika ya, dan hati kita itu terpengaruh ya, istilahnya rasa benci yang ada di hati kita itu berpengaruh ya, yang mana kemudian kita menjauhi perbuatan mungkar tersebut dan juga pelakunya ya, pelakunya, bukan malah kita ya dekat-dekat apalagi ya akrab dengannya, tidak ya, karena itu menunjukkan bahwasanya kita senang dengan kemungkaran tersebut ya. Ini bisa jadi indikasi ya, bisa jadi indikasi ya. Maka sebagai bentuk ingkar mungkar, ketika kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati kita membenci dan hati kita kemudian berusaha untuk menjauhi. Ketika memang tangan dan lisan kita sudah ya tidak bisa untuk kita gunakan dalam hal ingkar mungkar. Baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh di sini menyebutkan ya sebuah keterangan, wala tanafi baina ma jaa fi hadzal hadis min amli bit taghyiril munkar wa qaulillahi azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ya. Dan tidak ada ya
keterbalikan ya, atau istilahnya berlawanan ya. Apa yang disebutkan dalam hadis ini yang berisi tentang kewajiban ingkar mungkar dalam setiap keadaan ya, dalam setiap keadaan, sampai pun yang paling lemah dengan hati, ini tetap wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di sini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman ya, alaikum anfusakum, hendaknya kalian itu ya urusi diri kalian sendiri saja, maksudnya fokus untuk urusi diri kita sendiri. Ya, la yadzurukum man dhalla idza tadaitum ya. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat ketika kalian mendapatkan hidayah. Ya, ini kan seolah-olah ayat ini menjelaskan nggak usah ngurusi orang lain ya. Kalian fokus pada dirimu sendiri saja. Apakah ayat ini bertentangan dengan hadis yang menjelaskan ya memerintahkan kita untuk ingkar mungkar ya? Maka kata Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, beliau menjelaskan fa innal makna ya, maka makna ya ayat ini, idza kumtum bima huwa madlubun minkum minal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar faqad adaitum ma 'alaikum wa la yadhurrukum ba'da dzalika dhalalu man dhalla idza tadaitum ya. Apabila kalian ya, telah berusaha ya, untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kalian berupa amar ma'ruf nahi mungkar ya, apabila kalian sudah berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kalian ya, berupa amar ma'ruf nahi mungkar ya, maka sungguh kalian telah melaksanakan kewajiban kalian. Maka sungguh ya, kalian telah melaksanakan kewajiban ya, yang diperintahkan kepada kalian. Wala yadhurrukum ba'da dzalika dhalalu man dhalla idza tadaitum. Maka tidak membahayakan setelah itu kesesatan orang yang sesat ya, setelah kalian mendapatkan hidayah. Artinya bahwasanya ya kita itu ya diperintahkan untuk menjalankan tugas saja. Adapun terkait hasil ya, adapun terkait hasil ya, karena namanya orang diingkari mungkar, dinasihati, bisa jadi menerima, bisa jadi menolak ya. Maksud ayat ini ya, alaikum anfusakum ya, kalian itu hanya ya diperintahkan untuk menjalankan tugas ya. Kalau kalian sudah menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu sudah cukup bagi kalian. Kalian tidak akan ya terkena mara bahaya dari orang yang menolak ya, nasihat kalian ya, amar ma'ruf nahi mungkar kalian, itu tidak ya membahayakan ya istilahnya. Karena itu kalian sudah menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wali Syekhina Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti ya, lalu kata Syekh Abdul Muhsin, beliau menyebutkan dan ya, Syekh kami Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti rahimallahu taala punya penjelasan ya indal kalami ala hadhil ayah ya fi kitabihi Adwa'il Bayan ya, ya memiliki perkataan yang bagus terkait tentang ayat ini ya, alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum ya, di dalam kitab beliau Adwa'il Bayan ya, kitab tafsir karya ya Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti ya, yang berjudul Adwa'il Bayan ya, tahqiqat jayyidah fi masailil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ya, yang di sini punya penjelasan yang bagus terkait permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan kami sedikit ya nukilkan penjelasan terkait tentang hal tersebut ya. Ada beberapa permasalahan ya terkait tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang ya bisa kita ya fahami dan kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Khafila rahimani rahimakumullah. Beberapa ya permasalahan ya terkait tentang ingkar ya, mungkar ya, amar ma'ruf ya nahi mungkar ya. Pertama disebutkan ya
Innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayatin. Amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib ya. Karena tadi Nabi SAW menyebutkan ya fal yughayyirhu di situ ada lam amr ya kalau dalam ilmu nahwu fal yughayyirhu ya, lam yang setelah fal ya itu lam amr yang menunjukkan perintah ya, perintah. Artinya amar ma'ruf ini hukumnya wajib. Namun ya para ulama menjelaskan bahwasanya wajib di sini itu kategorinya fardu kifayah. Wajib kifayah. Artinya kalau misalnya di sebuah tempat ada kemungkaran, kemudian ada sebagian atau barangkali mungkin cuma satu orang yang ya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka gugur kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dari yang lainnya kalau sudah ada yang melaksanakan. Nah, ini namanya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Seperti halnya azan. Ya, azan ini kan fardu kifayah. Ketika sudah ada satu yang azan, maka yang lain gugur. Ya, tidak harus azan semuanya. Demikian pula menyelenggarakan jenazah, misalnya kalau sudah ada yang melaksanakannya, ya, maka yang lain itu gugur. Namun kalau nggak ada yang melaksanakan sama sekali, maka ya kita semuanya terkena dosa. Ya. Terkena dosa ini fardu kifayah. Ini amar ma'ruf nahi mungkar kategorinya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kata ya Syekh di sini beliau menjelaskan ya, idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Kalau sudah ada sebagian orang yang ya melaksanakannya ya, menjalankan tugas ingkar mungkar ya, saqata 'anil baqi ya, gugur kewajiban dari yang lain. Wa idza tarakahul jami' athima kullu man tamakkana minhu bila 'udhrin. Ketika ya semuanya meninggalkan ya, tidak ada yang melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua orang yang punya ya modal, punya ya istilahnya bekal untuk amar ma'ruf nahi mungkar, namun mereka tidak melaksanakannya ya, tanpa uzur, itu terkena dosa ya, terkena dosa. Ini maksud dari fardu kifayah. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini kan ya tadi ya ketika ada orang yang mampu untuk melaksanakannya dan dia menjalankan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, orang yang punya kemungkinan bisa melaksanakan, punya bekal, mereka tidak mau menyampaikan ingkar mungkar tanpa udzur, mereka berdosa. Artinya kalau yang tidak punya bekal sama sekali ya dalam ingkar mungkar di sini tidak terkena dosa. Yang penting dia mengingkari dengan hatinya tadi. Wadzalika adalul iman ya, dan itu yang paling lemah ya dari keimanan. Baik. Nah, kemudian disebutkan ya summa innahu qad ta'ayyana kama idza kana mawdi'u la ya'lamu bihi illa huwa aw la yatamakkan min izalatihi illa huwa. Ya, dan ya orang yang tidak ada uzur di sini adalah orang yang ya dia ya secara nyata itu diketahui memang dia punya ilmu ya, dan dia yang bisa menyampaikan ingkar mungkar ya, atau dia orang yang memang punya ya, modal, punya alat untuk menghilangkan kemungkaran tersebut ya, seperti halnya pemerintah barangkali punya kekuasaan, punya aparat yang bisa untuk ya, menghilangkan kemungkaran, namun kok mereka nggak menggunakan hal tersebut untuk ya, ingkar mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka berdosa ya. Wa kaman yara zaujatahu aw waladahu aw ghulamahu ala munkarin wa yaqsur ya. Demikian pula misalnya ada seorang ya, bapak atau seorang suami di sini yang melihat istrinya atau anaknya ya, atau pelayannya melakukan kemungkaran dan dia ya tidak melakukan ya, ingkar mungkar, tidak melakukan nasihat, ini pun terkategori berdosa. Ketika mereka punya kesempatan, punya modal kok nggak digunakan ya, dan nggak ada yang ya, ingkar mungkar lagi ya, maka dia terkategori berdosa waliyadzubillah. Maka ini nasihat bagi kita semuanya ya, yang punya ya modal, punya bekal, punya ya alat untuk ingkar mungkar, maka gunakan ya kesempatan tersebut, modal tersebut untuk melaksanakan kewajiban ingkar mungkar, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala.
dibandingkan dengan orang yang mungkin tidak punya bekal, nggak punya modal sama sekali, ya, sehingga mereka tidak bisa melaksanakannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebuah, ya, pembahasan juga terkait tentang ingkar mungkar. Ya, kata Syekh di sini, qala al ulama la yasqutul amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar likaunihi la yaqbal fi dhannihi. Tidak gugur amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di sisi orang yang memiliki prasangka kayaknya nggak berhasil nih, misalnya. Ada orang mau ingkar mungkar, ya, kepada orang lain di sini, dia nyangka, kayaknya nggak bakal diterima ini. Orangnya kayaknya, ya, keras kepala misalnya. Diingkari mungkar, dinasihati, nggak bakal mempan di sini misalnya. Dia punya prasangka tersebut. Ini tidak menggugurkan kewajiban ingkar mungkar. Artinya tetap punya kewajiban untuk ingkar mungkar. Jadi walaupun barangkali prasangka kita itu, ya, keberhasilannya kayaknya cuman 10% deh, atau bahkan mungkin cuman 1% misalnya tingkat keberhasilannya. Ini nggak bisa dijadikan landasan untuk kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita punya kewajiban. Ya, tetap punya kewajiban. Walaupun barangkali prasangka kita kayaknya, ya, kayaknya sulit deh. Ya, istilahnya nggak bisa diterima, ya, nasihatnya, ingkar mungkarnya, ya. Bal yajibu alaihi fi'lu, bahkan kata Syekh di sini, ya, bahkan wajib bagi kita, bagi dia untuk melaksanakannya. Walaupun kita barangkali kayaknya pesimis, ya. Kayaknya sulit, ya. Walaupun sulit, kita tetap menjalankan. Karena yang menjadi patokan adalah kita menjalankan kewajiban. Adapun hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal yughayyiru, yang penting kita usaha. Adapun hasil itu, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi, ya, bahwasanya kalau Allah ngasih, ya, hidayah, ya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah menyesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Tapi kewajiban kita kan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun, ya, barangkali kita, ya, tingkat keberhasilannya kecil. Ya, apalagi di sini disebutkan, ya, kita diingatkan, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-55, fa inna dzikra ta'fa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, barangkali ketika kita menyampaikan peringatan, akhirnya terbuka hatinya dan ingat, akhirnya dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad taqaddama an 'alaihi an ya'mura wa yanha wa laysa 'alaihi al-qabul. Ya, dan sungguh, ya, wajib bagi dia untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak ada urusan baginya apakah diterima atau tidak. Ya, artinya nasihat dia, amar ma'ruf nahi mungkar dia itu diterima atau tidak, itu bukan tugas dia, ya. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas. Ya, qala Allah taala, lalu di sini dinukilkan sebuah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah, ya, ada tugas, ya, bagi seorang rasul kecuali menyampaikan penjelasan. Ya, menyampaikan dan menjelaskan. Itu tugasnya. Adapun menerima atau tidak, itu bukan urusan seorang rasul, seorang nabi. Demikian pula kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW, kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adapun hasilnya bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Nur ayat yang ke-54. Kemudian yang berikutnya, ya, permasalahan yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ikhwafillah rahiman rahimakumullah, disebutkan pula, ya, qala al ulama, ya, wala yushtaratu fil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar ayyakuna kamilal hali mumtasilan ma ya'muru, ya, ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu. Ya, tidak disyaratkan, ya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang melakukannya itu dalam keadaan yang sempurna. Ya, tidak disyaratkan orang yang ingkar mungkar, yang nasihat itu dalam keadaan sempurna. Tidak harus sempurna baru kemudian melaksanakan ingkar
mungkar. Tidak harus. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun barangkali kita juga termasuk orang yang kurang, ya, orang yang lemah barangkali, ya, tetap kita punya kewajiban ingkar mungkar. Ya, ingkar mungkar. Ya. Bal alaihil amru wa in kana murtaqiban khilafa dzalik. Ya, bahkan wajib bagi dia untuk memerintahkan kebaikan walaupun dia dalam keadaan yang sebaliknya, ya. Ya. Misal ya barangkali kita ya belum sholat, tapi kita memerintahkan orang lain untuk sholat, ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi ya kemudian seharusnya dia ya juga melihat dirinya sendiri kalau dia belum melaksanakan, ya dia berusaha untuk melaksanakan apa yang telah dia perintahkan, ya. Karena kalau kita keadaannya demikian, kita terancam, ya, sebuah ancaman, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang, ya, mengatakan apa yang mereka tidak antakulu ma la taf'alun, mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Jadi ngomong tapi enggak melakukan. Ini kan besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi walaupun demikian tidak menghalangi dia untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia memerintahkan sesuatu yang barangkali belum dia lakukan. Ya contohnya barangkali ya kita yang seperti ya posisinya ustadz, dai, penceramah memerintahkan orang untuk ayo berangkat haji, ya istilahnya, ayo zakat, tapi kita sendiri belum melaksanakannya karena memang ya belum ya terpenuhi syarat wajibnya. Itu tetap ya walaupun kita belum melaksanakan haji, ya kita menyuruh orang-orang untuk haji, ya barangkali dia yang memang sudah terpenuhi kewajibannya agar dia paham dan dia tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim untuk melaksanakan rukun Islam, ya berupa zakat ataupun haji, ya. Taib, ya. Li'annahu yajibu alaihi syai'an, ya. Ya, karena wajib baginya dua hal, ya. An ya'mura nafsahu wa yanhaha, ya. Dia merintahkan kepada dirinya, ya, dan melarang, ya. Wa ya'muru ghairahu wa yanhahu, dan dia juga merintahkan kepada selainnya dan juga melarang selainnya tersebut. Jadi amar ma'ruf itu ya tidak hanya kepada orang lain, kepada diri kita sendiri juga punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain. Fa idza akhadha bi ahadihima la yasqutu anhul akhar, ya. Ketika kita telah ya menjalankan tugas kepada satu, ya, maka tidak gugur, ya, satu yang lainnya, ya. Silakan, Pak. Jadi semisal kita mungkin menasihati diri sendiri belum bisa, ya, karena biasanya nasihat diri sendiri itu biasanya lebih sulit, ya. Karena kita kadang-kadang tuh ya melihat diri sendiri itu ya kurang, ya. Tapi kalau melihat orang lain kan jeli, ya. Ya, seperti kata pepatah, ya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ya iya bisa kelihatan, ya. Karena memang seperti itu keadaannya. Tapi kita punya kewajiban untuk menasihati diri sendiri dan juga orang lain, ya. Ketika yang diri sendiri belum bisa, ya orang lain tetap kita jalankan. Syukur-syukur nanti kita bisa menggabungkan semuanya, nasihati diri sendiri dan juga orang lain, ingkar mungkar terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain, ya. Baik. Kemudian ya disebutkan juga, ya, wala yakhtasul amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bi ashabil wilayah, ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak khusus bagi orang yang punya kekuasaan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak khusus hanya bagi orang yang punya kekuasaan. Bal dzalika sabitun li ahadil muslimin. Bahkan ya hal itu tetap bagi setiap muslim, individu muslim, ya. Ketika kita menyandang predikat sebagai seorang muslim, ya, atau bahasanya KTP-nya Islam lah, ya, punya kewajiban ingkar mungkar, punya kewajiban ingkar mungkar. Wa inna ma ya'muru wa yanha man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha an. Ya. Dan hanya saja ya kita ya memerintahkan dan melarang, ya,
Man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha an. Ketika kita posisinya itu mengetahui apa yang kita perintahkan, apa yang kita larang. Artinya ketika kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu pastikan kita punya ilmunya, ngerti hukumnya. Jangan asal perintah tapi ya ternyata ini bukan yang diperintah. Ya, kita melarang ternyata ini sesuatu yang malah diperbolehkan. Jadi harus tahu ilmunya. Yang penting tahu ilmunya. Ini hukumnya apa, boleh apa terlarang. Ya, kalau boleh berarti kan kita ngajak, kita perintahkan. Kalau dilarang berarti kan kita ya menasihati ya, agar orang lain itu tidak melaksanakan, ya, tidak terjatuh ke dalamnya. Fa in kana minal umuri adh-dhahirah ya mislus salati was shaumi waz zakati wasyurbil khamri wa nahwi dzalika fakullul muslimina ulama'u biha ya. Apabila ya dalam perkara-perkara yang istilahnya zahir, yang ya mudah untuk diketahui ya, semua orang ya, semisal salat, puasa, ya kemudian zina, minum khamr, ini kan jelas ya. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram misalnya. Semuanya jelas ya. Maka semuanya itu punya kewajiban untuk ya ingkar mungkar. Setiap muslim itu ulama ubiha tahu tentang hukumnya dan punya kewajiban untuk ingkar mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sholat ya berarti kita ajak orang-orang untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat dan semisalnya. Kalau kemungkaran ya berarti kita larang orang untuk ya melakukan hal tersebut ya, jangan sampai ya terjatuh ke dalamnya ya. Wa in kana min daqaiqil af'al wal aqwal wa ma yata'allaqu bil ijtihad wa lam yakun lil awami fihi madkhal falaysa lahum inkaruhu bal dzalika lil ulama. Tapi kalau dalam permasalahan yang istilahnya terperinci ya di sini, yang istilahnya rumit ya, maka di sini ya adalah ijtihadnya para ulama. Adapun untuk orang awam tidak punya ya kewajiban di situ. Artinya kita kalau posisinya sebagai orang awam ya kita melihatnya ingkar mungkarnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu pada hal-hal yang memang sifatnya umum yang kita tahu ilmunya. Intinya di situ, tahu ilmunya. Kalau kita ngerti ilmunya ya berarti kita punya kewajiban. Kalau kebaikan kita ajak orang untuk melakukannya, kalau itu haram ya kita larang orang untuk terjatuh ke dalamnya. Ya, intinya di situ. Ya, tapi kalau dalam masalah yang terperinci ya, yang rumit ya, maka itu tugasnya para ulama. Ya, jangan kita melampaui batas diri kita. Rahimallahu mar'an ya arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya sendiri. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun kita hendaknya sadar diri. Saya batasnya sampai di mana ya? Ilmunya saya sampai di sini apa enggak ya? Kalau sesuatu yang belum kita ilmui ya jangan kita melampaui batas tersebut. Tapi tugas kita adalah untuk belajar lebih dahulu, mengetahui hukumnya, baru kemudian kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dari sesuatu yang telah kita ilmui. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan permasalahan pula ya. Wal ulama inama yunkiruna ma ajma' alaihi ammal mukhtalaf fihi fala inkara fihi ya. Dan para ulama punya kewajiban untuk mengingkari ya, apa yang telah mereka sepakat ya. Maksudnya ini adalah suatu yang hukumnya haram, hukumnya terlarang, disepakati ya. Maka wajib bagi mereka untuk mengingkari. Adapun perkara-perkara yang istilahnya diperselisihkan oleh para ulama, memang ya istilahnya para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya di situ, maka tidak ada kewajiban mereka untuk ingkar mungkar ya. Tapi di situ hendaknya legowo. Ini terkait tentang misalnya ya pendapat-pendapat fikih ya istilahnya. Yang istilahnya kategorinya furu' ya, cabang di situ. Ketika terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, sesuatu yang diperselisihkan itu tidak perlu kita ingkari, tapi hendaknya kita legowo. Yang penting orang tersebut itu punya dalilnya, kita punya dalilnya. Kita punya dalilnya. Ini terkait tentang permasalahan yang diperselisihkan ya oleh para ya, imam-imam madhab ya. Ya. Dan tentunya dalam masalah ini ya namanya ijtihad, kalau ya benar maka itu dapat 2 pahala, kalau keliru maka cuma dapat 1 pahala. Dan ini ya keadaan yang ada pada para ulama rahimahumullah. Baik.
Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan juga sebuah faidah terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa'lam anna babal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar qad dhayya ya katsirun min azmanin mutatawilah ya. Ketahuilah bahwasanya pembahasan amar ma'ruf nahi munkar telah ya dihilangkan ya, telah dihapus ya oleh kebanyakan ya aksaruhu min azmani mutatawilah ya, di zaman yang panjang ya, walam yabqa minhu fi hadhil azman illa rusumun qalilah jiddan, dan tidak tersisa di zaman ini kecuali sedikit saja. Amar ma'ruf nahi munkar ini telah hilang dari masyarakat ya, hanya tersisa sedikit saja ya. Wa huwa babun azimun, padahal ini adalah bab yang besar, min kiwami ya al-amri wa malagihi ya, yang bisa menegakkan ya perintah ya. Wa idza kasura al-khabas ammal iqab as-salih wat talih. Lalu Syekh ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, apabila tersebar banyak al-khabas, perbuatan keji ya, perbuatan keji, ammal iqab lis-salih wat talih. Hukuman itu akan merata menimpa orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang taleh. Orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang taleh. Maka penting bagi kita di sini untuk berusaha ingkar mungkar agar jangan sampai kita terkena hukuman ya, iqab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa idza lam ya'khudhu 'ala yadidh zalim aw syaka ya'ummahumullahu bi'adzabin ya. Apabila mereka tidak ya mencegah ya orang-orang yang zalim dari berbuat kemungkaran, maka bisa jadi ya akan ya menimpa mereka menyeluruh ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu disebutkan sebuah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah ya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, akan antusibahum fitnah ya, bisa jadi mereka tertimpa fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih ya, azab yang pedih. Nah, ini ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ketika tidak ada seorang pun yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga tersebar ya, ya perbuatan buruk, perbuatan mungkar ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab, dan itu bisa menimpa semuanya, tidak pandang bulu, baik yang saleh maupun yang ya tidak saleh, yang taleh ya istilahnya. Fayambahi li talibil akhirah, maka selayaknya bagi orang yang ya, mencari kehidupan akhirat, wassa'i fi tahsili ridhallah ya, dan dia termasuk orang yang berusaha untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, ayataniya bihadzal bab, perhatian dengan bab ini ya, ingkar mungkar ya. Fa inna naf'ahu azimun ya, la siyama ya, wa qad dhahaba mu'dhamuhu, karena ya manfaatnya itu sangat besar, terlebih lagi di saat banyak orang yang meninggalkannya ya. Wala yahabanna man yunkiru alaihi lirtifa'i martabatihi ya, dan hendaknya seseorang ketika ingkar mungkar itu jangan punya niatan untuk meninggikan martabatnya, bukan. Hendaknya dia ketika ingkar mungkar itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tersebarnya kebaikan serta hilangnya kemungkaran. Jangan dia ingkar mungkar agar dia dicap sebagai orang yang baik ya, sehingga dia menjadi orang yang terpandang, derajatnya diangkat, bukan seperti itu. Hendaknya niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ajra ala qadrin nasab, ketahuilah bahwasanya pahala ya ketika ingkar mungkar itu sesuai dengan usaha yang dilakukan ya, sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kemudian ya pembahasan yang berikutnya pula terkait tentang ingkar mungkar ya, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan ya oleh Syekh Hafizahullah taala, wa yanbaghi lil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar an yakuna min dzalika birifqin. Selayaknya orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dia melakukannya dengan lemah lembut. Karena
amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk bab nasihat menasihati. Yang prinsip dalam nasihat-nasihat ini hendaknya disampaikan dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut ini lebih mudah untuk diterima dibandingkan dengan orang yang barangkali ya dengan istilahnya kata-kata yang keras, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Tentu biasanya ya tidak mudah untuk diterima, ya bahkan seringnya itu ditolak. Ya. Liyakunu aqraba ila tahsilil maksud, ya kita melakukan lemah lembut ini agar ya dekat kepada tujuan kita. Faqad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ya, dan sungguh al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan man wa'adahu akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Barang siapa yang menasihati saudaranya sirran, ya, istilahnya sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain, istilahnya empat mata di sini, maka sungguh dia telah menasihatinya dan menghiasinya. Ya, artinya nasihatnya lemah lembut, ya dilakukan empat mata saja. Ya, ini akan bermanfaat insyaallah nasihatnya. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahu wa syanah. Dan barang siapa yang menasihatinya ya, di tempat terbuka, di depan halayak ramai, maka sungguh dia telah ya menghinakannya ya dan memburukannya, ya, maka hendaknya ya dilakukan lemah lembut ingkar mungkar ini, dan salah satunya tentunya dengan kita menyampaikannya empat mata, tidak di hadapan halayak ramai. Wallahu ta'ala alam bishawab. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang lainnya yang terkait tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini terkait tentang ad'aful iman. Ad'aful iman bahwasanya tadi kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia hilangkan dengan tangannya, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Tapi jangan dipahami bahwasanya orang yang melakukan itu termasuk orang yang berarti imannya paling rendah, bukan. Karena ini maksudnya penjelasan wa dzalika ad'aful iman, ya. Kata Syekh ya, aqalluhu samaratan, paling sedikitnya buah atau pahala. Artinya dalam ingkar mungkar ya, orang yang ngingkari dengan tangannya itu paling besar pahalanya. Orang yang ngingkari dengan lisannya maka berkurang pahalanya. Yang dengan hati pahalanya paling sedikit ketika melakukan ingkar mungkar di sebuah keadaan, di satu kesempatan. Itu maksudnya. Bukan bermaksud artinya wah yang hati terus ini berarti imannya paling rendah, ini paling ya bawah derajat keimanannya, bukan. Ya. Tapi ini maksudnya adalah terkait tentang pahala. Wa dzalika ad'aful iman, ya, paling lemahnya iman itu maksudnya adalah aqalluhu samaratan, paling sedikitnya pahala. Artinya kalau kita ingin dapat pahala yang paling besar, maka hendaknya kita berusaha menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bisa ingkar mungkar dengan tangan ya, atau dengan lisan ya. Itu insya Allah pahalanya lebih besar. Tapi kalau nggak mampu juga itu ya tidak perlu kita maksakan diri ya, maka hati jangan sampai kita luput agar kita tetap dapat pahala ingkar mungkar ya, agar kita tetap dapat pahala ingkar mungkar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, ikhwafillah rahiman rahimakumullah, sehingga dari hadis ini ya kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya ya dari faidah hadis ini bahwasanya wujubu tahyiril munkar ala hadhihi darajah wal maratib. Wajibnya untuk ingkar mungkar dengan ya tingkatan-tingkatannya, ya tinggal kita melihat kira-kira mana yang kita bisa mampu untuk melaksanakannya. Dan semuanya wajib. Paling minimalnya tadi adalah mengingkari dengan hati kita, membenci kemungkaran dan kita menjauhi kemungkaran tersebut. Ya. Kita membencinya dan kita menjauhinya. Ya. Itu paling lemahnya. Ya. Syukur-syukur kita bisa dengan lisan menasihati pelaku tersebut agar dia ingat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita punya kekuasaan bisa langsung mencegah dengan tangan kita dan berubahnya. Ya, kita ganti kemungkaran tersebut dengan kebaikan-kebaikan.
Kemudian ya di antara faedah hadis ini juga bahwasanya ini termasuk bagian dari ibadah yang dikaitkan dengan istita'ah tadi. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan yang pertama, kita tidak berdosa ketika meninggalkannya. Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan yang kedua, kita pun tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Tapi tadi yang paling minimalnya adalah kita mengingkari dengan hati kita. Karena itu yang paling ya, tidak perlu banyak usaha ya. Dan insya Allah kita semuanya mampu ya, mengingkari dengan hati. Ini jangan sampai hilang. Karena kalau hilang kita akhirnya jadi dosa. Akhirnya jadi dosa. Ya, maka di sini hendaknya kita melihat. Ya. Kemudian ya ikhwafillah rahiman rahmatullah disebutkan pula ya, bahwasanya iman ini bertingkat-tingkat ya, ada yang lemah, ada yang kuat ya. Bahkan ada yang ya paling lemah ya, paling lemah. Maka hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang imannya kuat ya, sehingga akan menjadi motor ya, atau penggerak dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan sebuah ya, faedah juga ya, wal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar huwa alladhi ya'murun nas wa yaqul if'alu. Memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran ya, waladhi ya'murun nas wa yaqul, yaitu orang yang dia memerintahkan manusia dan mengatakan if'alu, lakukanlah. Aw yanhahum wa yaqulu la taf'alu, ya jangan kamu lakukan ya, jangan kamu lakukan. Wal mughayyir, dan orang yang merubah, waladhi yughayyiru bi nafsihi idza ra'a an-nas lam yastajibu li da'watihi wala li amrihi wa nahyihi, dan orang yang mengubah kemungkaran yaitu orang yang mengubah dirinya ketika melihat manusia ya, tidak memenuhi ya, istilahnya tuntutannya atau perintahnya ya, wala li amrihi wa nahyi, tidak menuruti perintahnya dan larangannya, di sini tidak menjawab ya. Nah, ketika mereka tidak berubah ya kita yang berubah ya, merubah diri kita agar tidak terjatuh ke dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait tentang hadis yang ke-34, bab tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tadi bahwasanya ini adalah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, ya, tidak hanya khusus bagi pemimpin dan ulama saja, tapi selama kita mampu ya kita harus menjalankan tugasnya. Yang penting kita tahu akan apa yang kita perintahkan, akan apa yang kita larang. Dan ya jangan sampai menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi munkar. Harapan kita yang barangkali tipis ya, perubahan yang terjadi itu jangan sampai menjadi penghalang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada yang ditanyakan terkait tentang permasalahan ini ataupun yang lainnya, kami persilahkan. Tafadhol. Ini karena sinyal atau apa ya, Pak? Sinyal ya. Oh, nggih. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Nggih, silakan monggo, Pak. Nggih. Nggih. Dan kita itu ingkar-mungkarnya apa? Ya, kita maksudnya ya memang ketika di sosial media itu kan pihak-pihak itu kan saling mengeluarkan pendapat, Pak. Memang kalau yang mahasiswa Pak, ya bener ya. Apa itu cukup dari kita kalau itu apa harus melakukan yang lain? Nggih. Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terkait tentang kejadian yang saat ini sedang marak, ya ini istilahnya mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya menyampaikan opininya di tempat terbuka, ya di media-media istilahnya, tentunya yang itu bisa disaksikan oleh semua orang, apalagi ini ditujukan untuk pemimpin ya pemerintah, maka ini termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ya, idza arata an tansaha lidis sultan fala yubdi alaniyah.
apabila kamu ya hendak ya menasihati orang yang punya kekuasaan karena dia pemimpin, fala yubdi alaniyah, maka jangan tampakkan di depan umum. Jangan tampakkan di depan umum. Ini termasuk prinsip nasihati pemimpin. Itu tidak boleh kita menasihati mereka di depan umum. Ya, sehingga jalan yang hendaknya ditempuh adalah dengan kita menemui pemimpin kita, presiden kita secara empat mata. Cuman memang berat ya istilahnya di negara kita ya melakukan hal tersebut. Kadang-kadang presiden saja ini biasanya punya ring-ring ya, untuk kita menemuinya itu harus melewati berapa lapis istilahnya ring ya, agar kita bisa bertemu langsung. Dan mungkin yang bisa ketemu langsung ya memang orang-orang yang ditunjuk sebagai penasihat khusus misalnya di situ ya. Adapun orang biasa itu sangat sulit sekali ya. Maka ya yang penting kita adalah tadi ya, kalau kita punya channel, punya tahu orang yang bisa ketemu, bisa menyampaikan kepada presiden secara langsung, kita bisa ya meminta kepada mereka untuk menyampaikan ingkar mungkar ini kepada presiden tersebut secara empat mata, tidak di depan umum. Dan itu insya Allah lebih baik dan lebih mudah diterima, daripada yang mungkin ya biasanya kalau yang terang-terangan itu kalau sudah mentok, kalau sudah viral baru kemudian bisa, biasanya seperti itu. Dan ini pun ada efek, yaitu meruntuhkan atau merendahkan wibawa ya, atau haibahnya istilahnya dari pemimpin, yang akhirnya rasa hormat dari rakyat itu akan turun, akan kurang ketika ya istilahnya menampaikannya di depan umum ya. Wallahu ta'ala bishawab ya. Sehingga ya hendaknya kita tidak melakukannya di depan umum, tapi berusaha tadi untuk menasihatinya secara tersembunyi empat mata ya, karena itulah yang dituntunkan oleh agama kita, agama Islam. Wallahu ta'ala bishawab. Nggih, silakan. Nggih, nggih. Besok kan puasa sama Asyura, nggih. Semuanya sunnah. Semuanya sunnah, hukumnya sunnah. Kalau tidak dilaksanakan, insya Allah tidak berdosa. Tapi yang nggak ngelaksanakan itu rugi besar ya, kehilangan kesempatan yang besar, karena ya terutama Asyuranya itu akan dihapus dosa-dosa setahun yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Adapun Tasyu'anya ini kan ya hanya dia untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kalau kita bisa melaksanakan ya 9, 10 itu lebih baik. Karena di samping kita melaksanakan puasa Asyura, kita juga menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka memuasai tanggal ya 10 Muharram juga ya. Kalau kita mampu, tapi kalau misalnya kita tidak mampu, apalagi mungkin kesibukan kita, satu hari aja kadang-kadang berat, apalagi kalau yang kerjanya itu kerja keras ya, kerja kasar barangkali seperti tukang atau ya orang-orang yang kerjanya butuh tenaga banyak, kadang-kadang puasa satu hari aja sudah istilahnya berat ya, atau bisa jadi mereka bisa mengambil pas Asyura libur aja lah satu hari ya. Maka tidak masalah, barangkali puasa satu hari saja, itu paling minimal dan paling bagus tingkatan memang dalam puasa Asyura ini adalah 3 hari, 9, 10, 11 itu paling bagus kalau kita bisa melaksanakannya. Kalau enggak 9, 10, atau kalau enggak 10, 11 ya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Atau minimalnya tanggal 10, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting tidak ada niatan kita untuk menyamai orang-orang Yahudi. Ya. Kita hanya melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menguasai tanggal 10 Muharram. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang lain barangkali? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, untuk kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, karena ya orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tanda baiknya umat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, ya, yang dikeluarkan kepada manusia ketika kalian memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang ya beriman dan senantiasa amar ma'ruf nahi munkar sehingga menjadi umat dan kaum yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.